adalah syukurnya itu pandang ke dalam jiwa, dengan jiwa yang tenang, pasrahkan diri kita kepada Allah, serahkan diri kita kepada Allah. Nah, di situ rasakanlah kehambaan kita menghadap Tuhan yang Maha Agung tadi. Setelah itu tenangkan jiwa, rasakan di dalam dada, turunkan dari kepala tadi rasa ke dalam dada semua, serahkan kepada Allah di dalam rasa kita. Pandang jiwa, pandang di dalam dada, rasa di dalam dada, rasakan aja sampai nanti hadir rasa tawadu tadi, rasa kehambaan tadi. Baru tarik nafas pelan-pelan, Allah Akbar, jatuhkan semua ke dalam rasa di dalam dada, yaitu jiwa kita. Rasakan aja setiap ayat, jatuhkan ke dalam jiwa. Tarik nafas pelan, Bismillahirrahmanirrahim. Rasakan rasa tadi, ayat tadi itu seluruh menyelimuti zahir kita, batin kita. Rasalah itu, dia itu rasa tadi itu nyalur seperti air jatuh ke pohon tadi, meresap dia. Mesrakan itu kalimat-kalimat Fatihah tadi, mesrakan ke dalam batang jasad kita ini. Tarik lagi pelan, Alhamdulillahirabbil alamin. Rasakan ke dalam jasad tadi, pelan-pelan aja, lemah lembut aja. Karena sudah kita bicarakan tadi kan, kenapa jiwa? Karena jiwa itu wujud daripada kolbumu, hati di dalam dada. Ada jiwa di situ. Apa itu jiwa? Perasaan manusia. Di situ masih kecamuk, gelombangnya nggak menentu. Maka itu harus ditenangkan dia menjadi jiwa yang tenang tadi. Karena ini yang sampai kepada Allah tadi. Ya ayat Tuhan nafsu mutmainnah, irji ila rabbika radiyatan mardiyah. Ulang-ulang ini bang supaya paham, supaya abang bisa sampaikan ke rumah itu. Jadi dengan jiwa yang tenanglah sampai kepada Allah. Karena di dalam jiwa itu ada ruh Allah yang ditiupkan Allah itu menjadi hayat pada diri kita, menjadi rasa hidup pada diri kita, yaitu wujudnya nyawa yang asalnya daripada hayatnya Allah, yaitu Nur Muhammad wujudnya. Itulah yang mau kita tuju. Nur Muhammad tadi wujudnya rasa di dalam jiwa kita, yaitu ruhnya Allah, sifat hayat tadi. Wana fa'tu bihi min ruhi. Itulah yang mau kita tuju. Itulah perantaraan kita kepada Allah. Itulah wasilah kita kepada Allah. Dari situlah speakernya, mikrofonnya kepada Allah tadi, nyambung dia. Seperti yang tadi kita ceritakan, power radio dengan radionya dekat-dekat. Allah dekat sama dengan ini, tapi kalau nggak terasa karena sinyalnya tidak disinkronkan, tidak disamakan. Coba samakan dulu. Jiwa yang tenang kata Allah, nanti akan sampai padaku. Bikin jiwa yang tenang tadi, maka tidak grounding dia. Sinyal tadi akan bersih dia. Ketika sinyal bersih jernih dia nyambung. Jadi maaf, ini niat Allah. Rasa deh kan macam. Ah itulah dia bang. Jadi dimesrakan ini bacaan tadi, dimesrakan ke jasad kita, ke alam diri kita. Supaya apa? Menjadi kalimah itu kan mempunyai nur dia. Nur itulah yang menghidupkan daripada iman dalam diri kita. Kalau dibilang dia akan membuang najis-najis dia. Kalau dibilang najis batin maupun najis daripada jahil. Karena setiap perbuatan tadi ada bekasnya. Bekasnya apa? Bekas najis pada jasad kita, pada batin kita. Dan mencucinya itu dengan kalimah Allah, Fatihah tadi. Dan jika kita pahami Fatihah itu adalah umulnya Quran, ibunya Quran. Ketika kita baca Fatihah sama kita membaca satu Al-Quran. Jadi satu Al-Quran inilah yang membersihkan zahir batin kita daripada bekas-bekas najis zahir maupun batin. Seperti
rinso membersihkan dia. Ada kotoran yang melekat di baju. Begitu dia. Jadi dia supaya bersih dan dia akan menimbulkan nur. Nur apa? Nur kalamullah, karena itu ayatnya Allah. Karena itu Al-Qur'an. Nah, gitu dia. Maka hiduplah zahir batin kita dengan nur kalamullah tadi. Inilah yang bisa menjadi iman wujudnya di dalam diri kita. Dan inilah yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar orang lain, baik diri kita sendiri. Insya Allah kita akan dijaga Allah melalui wasilah perantaran daripada firman-Nya yang hidup dan meresap ke dalam diri kita menjadi nur kebaikan, nur hidayah, nur hinayah,